firman Tuhan hari ini semakin sukar, semakin maju. Nah, saudara, saya suka main bola. Ya, saya suka main bola. Dan waktu SMP atau sampai SMA kelas 1 atau kelas 2 itu, saya pulang dari lapangan itu jam 6 sore. Hampir mau ke jam 7 malam. Jadi hari udah mau gelap karena saya suka main bola. Lalu saudara, tim saya waktu itu kami bertanding dan ada 2 tim. Karena saya waktu itu diunggulkan, jadi saya kaptennya yang milih-milih itu, yang shoot. Ya, siapa sama aku, itu saya yang shoot gitu kan. Saya pilih tim saya dan waktu itu ya wajar lah ya. Kalau main bola kan harus ada minumnya. Jadi kalah dari minum. Waktu itu kami kalah, tim yang saya pilih kalah. Tertinggal 2-0, saudara. Dan waktu itu saya emosi. Ini kalau kalah malu. Ya, masa saya bisa kalah? Kira-kira gitu. Saya malu. Nah, karena melihat ketertinggalan saya, karena melihat ketertinggalan tim saya jadi main makin semangat. Atau bisa dibilang makin kasar. Ya kan? Kalau makin kasar, makin takut orang. Kayak gitu main bola. Lari saya makin kencang, syutingan saya makin kuat. Gara-gara kalah, gara-gara terpuruk situasi tim kami. Sampai saya ingat teman saya, karena kan kalau orang marah kan kelihatan wajahnya. Nah, lalu karena wajah saya udah muka marah, saya lihat lawan saya waktu itu ketakutan. Padahal walaupun memang bola yang saya tendang keras, padahal balingnya. Tapi dia udah, jadi pas saya mau nendang, dia udah tinggalkan gawangnya karena takut. Dan anehnya tendangan saya nggak masuk ke gawangnya, padahal dia udah pindah dia karena takut, tapi nggak masuk. Nah, yang mau saya tekankan saudara, saya tertinggal, saya makin kuat. Saya tertinggal 2-0, lari saya makin kencang. Nah, itu kan biasa itu, sama kayak laki-laki berantem. Kalau kalah, kalau nangis laki-laki makin kuat. Benar laki-laki? Kalau nggak nangis nggak kuat. Gitu. Kalau udah kena batu, nangis makin kuat. Nah, samalah dengan judul firman Tuhan kita hari ini. Semakin sukar, semakin maju. Mari kita lihat 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Nah, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Ya, kelihatannya saudara. Kita baca secara bergantian. Ya, saya ayat ganjil, saudara ayat genap, dengan suara yang saudara bisa dengar ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama-sama, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Paulus sedang menulis suratnya kepada Timotius, anak rohaninya. Jadi Timotius itu dalam pelayanannya ada banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapinya sebagai hamba Tuhan junior. Kira-kira seperti itu.
Masih muda dia sudah dipanggil Tuhan melayani. Ada banyak kesulitannya. Selain kesulitannya karena dia masih muda, saudara perlu tahu kalau masih muda itu banyak kesulitannya. Kalau kita ketemu orang tua dikira masih anak-anak. Itu juga kesulitan. Jadi Timotius yang melayani Tuhan kesulitan karena pertama usianya masih muda dan dipanggil Tuhan melayani. Yang kedua, ada banyak pengajar-pengajar palsu di sekitarnya yang mengatakan aku mengajarkan firman Tuhan, tapi sebenarnya tujuannya salah. Dia mengatasnamakan firman Tuhan, padahal yang diajarkannya adalah pikiran manusia, tradisi orang tua. Itu yang dihadapi oleh Timotius dalam surat ini. Tujuan Paulus menulis suratnya. Nah makanya saudara, Timotius sempat berpikir, Om Paulus, berhentilah aku jadi hamba Tuhan. Kasih ajalah Om Paulus ke yang lebih tua. Nantilah aku melayani. Tunggu aku tua. Waktu itu Timotius masih umur 30 tahun. Nantilah Om Paulus aku melayani. Tunggu aku umur 40 tahun. Tunggu aku umur 45 tahun. Dalam pikiran Timotius, kalau aku makin tua, maka makin sedikit kesulitannya. Tapi coba lihat ayat 1. Apa dikatakan tadi di ayat 1? Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi Paulus katakan, Moti, kita panggil Om Moti, Timotius. Moti, makin lama makin sukar. Makin lama makin sukar. Kalau kau tunggu 40 tahun kau melayani, di situ pun sukar. Daripada kamu menunggu, bagaimana kalau mempersiapkan diri dari sekarang agar semakin hari tambah musim, tambah kesukaran, kamu masih bisa melawannya, masih bisa berdiri tegak. Kata Timotius, kata Paulus, sehingga dikatakan di ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Semakin hari semakin mudah, saudara. Begitu juga dengan zaman dulu, ya kan? Zaman ini kan sering kita dengar makin hari susah. Dulu juga sama, hari makin hari susah. Nah itu yang Paulus katakan kepada Timotius, sehingga dia perlu mempersiapkan diri. Sama seperti judul firman Tuhan kita hari ini, semakin sukar yang kita hadapi, kita semakin maju. Amin, saudara. Apa yang harus kita persiapkan ya sebagai anak-anak Tuhan? Kita lihat ayat 2 sampai ayat yang kelima, saudara. Ya, yang pertama itu menuruti Allah. Saya akan baca ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Ya, saudara dan saudari bisa memperhatikannya ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ada 18 ciri-ciri manusia pada akhir zaman atau pada hari-hari terakhir. Di ayat 2 dikatakan, apa dimaksud dengan hari-hari terakhir? Nah, hari-hari terakhir itu, saudara, adalah hari-hari di mana kita hendak menyongsong Kristus datang kedua kali. Jadi kedatangan Yesus pertama, dia menebus dosa saya dan saudara. Dimulai dari itu sampai dia hendak datang, itu adalah hari-hari terakhir. Itu hari-hari terakhir. Dan sekarang kita sedang berada di hari terakhir itu. Bahkan dari zaman Timotius pun, mereka sedang berada di zaman-zaman terakhir, zaman-zaman akhir.
di mana manusia egoismenya makin tinggi. Egoismenya makin tinggi, saudara. Nah, dari 18 ciri-ciri tadi, kalau saudara hitung, kalau semangat nanti hitung. Betul nggak saya 18 ya? Dari 18 ciri-ciri tadi, dimulai dari dua ciri-ciri yang itu akarnya, saudara. Apa di ayat 2? Ciri-ciri yang pertama. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba. Itu akarnya. Itu pokoknya. Makanya turun semua ke bawah. Ya. Contoh dari mencintai diri sendiri itu seperti apa, saudara? Caleg. Caleg mengeluarkan uang nggak untuk saudara? Dia kasih uang. Tapi tujuannya untuk apa? Untuk dirinya sendiri. Kepentingannya. Nah, itu. Jadi kalau saudara bilang, om itu atau abang itu royal ya, belum tentu dia anak Tuhan, walaupun dia royal. Belum tentu. Lalu yang kedua dikatakan hamba uang. Ya, hamba uang juga sama, saudara. Tidak seperti caleg, ya. Caleg kan masih mau keluarkan uang untuk kepentingannya. Hamba uang sedikit lebih parah. Semua dihitung-hitung. Semua pakai hitungan sendiri. Kalau aku melakukan ini, apa yang kudapat? Aku buat ini, apa yang kudapat? Apa yang kudapat dari melakukan ini? Kalau aku berteman samamu, aku dapat apa? Itu hamba uang, hitung-hitungan. Nah, itulah yang disebut dengan egoisme, saudara. Ini di ayat 5 dikatakan Paulus di ayat 4, sebagai perlawanan dari menuruti perintah Allah. Nah, kita ini jangan jadi tuan atas diri kita. Amin, saudara. Kita tidak bisa menjadi tuan atas diri kita. Kenapa? Karena posisi saya dan saudara itu sudah berubah. Ketika Tuhan menembus hidup kita, posisi kita itu berubah. Bukan lagi kita jadi tuannya, tapi Yesus menjadi tuan atas hidup kita. Karena pekerjaan Tuhan atas hidup saya dan saudara, saudara nggak dapat dan nggak layak menjadi tuan atas dirimu. Hanya Yesus yang dapat menjadi tuan atas diri saya dan saudara. Ketika yang menjadi tuan atas hidup kita adalah keinginan daging kita, yang datang kepada kita itu hanyalah sebuah kerugian. Ya, ketika saudara mencoba menjadi pemimpin atas hidupmu tanpa libatkan Tuhan, yang datang itu hanya kerugian demi kerugian. Itu yang datang kalau saudara mencoba memimpin hidup saudara sendiri tanpa Tuhan. Kira-kira saudara, rugi nggak kalau kita nggak peduli sama orang lain? Menurut saudara rugi atau enggak? Menurut saya rugi. Seandainya dia melakukan yang sama saudara, waktu saudara sakit, dia nggak peduli sama saudara. Jadi rugi nggak peduli sama orang lain? Rugi. Rugi nggak peduli sama orang lain. Bagaimana kalau dia melakukan hal yang sama saudara? Bingung kan? Contohnya kita tinggal di Pakat, gak ada rumah sakit, harus ke Damali. Saudara sakit dan cuma satu orang yang punya mobil di Pakat itu pun Grand Max, dan itu pun nggak mau dikasih sama saudara untuk membawanya ke Adam Malik, karena dimulai dari saudara nggak mau peduli. Itu kalau kita jadi tuan atas diri kita. Rugi nggak kalau kita nggak mengasihi orang lain? Rugi nggak kalau kita nggak mencintai orang tua kita? Rugi gak kalau kita suka berkhianat? Rugi, saudara. Bagaimana kalau orang lain melakukan hal yang sama saudara? Rugi. Tapi kan bang, dia kan kayak gitu, dia kan gak peduli sama aku, dia kan gak mengasihi aku. Ngapain pula aku melakukan yang sebaliknya samanya? Nah, tetap saja saudara harus lakukan apa yang tidak orang lain lakukan dalam hidup saudara. Kenapa? Saat
Saat saudara tidak dipedulikan orang lain dan saudara tetap memperdulikan dirinya, dan saat saudara tidak dianggap orang lain, saudara menganggap dirinya, walaupun orang lain itu nggak peduli sama saudara, walaupun orang lain nggak memandang saudara, nggak memperdulikan, nggak menganggap saudara siapapun, tapi ada satu orang pribadi yang tetap pada posisinya, yaitu Tuhan. Lebih baiklah Tuhan yang peduli sama saudara daripada manusia. Ini saudara, caranya kayak mana? Tetap lakukan apa yang harusnya saudara lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ketika saudara melakukannya, yang di pihak saudara itu bukan lagi manusia, tapi Tuhan. Coba lihat 18 tadi. Ada di situ pembual, ada yang menyombongkan diri, ada yang tukang pemfitnah, ada yang memberontak terhadap orang tua. Jadi ciri-ciri itu saat saudara nggak melakukannya, walaupun orang lain melakukannya sama saudara, biar aja orang lain nggak melakukannya, tapi Tuhan berada di posisi saudara. Makanya itulah yang akan membuat kita semakin maju walaupun sukar yang kita hadapi. Kenapa? Kita lakukan yang nggak orang lain lakukan, dan dengan itu Tuhan ada di posisi saya dan saudara. Itulah tandanya saya dan saudara menjadikan Kristus Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita. Amin saudara. Lebih baiklah dapatkan Tuhan daripada dapatkan manusia yang satu kali gak akan dapat saudara andalkan. Lebih baiklah andalkan Tuhan. Salah satu kerugiannya ialah saya dan saudara tidak dapat merasakan atau mengalami betapa berkuasanya prinsip-prinsip hidup anak Tuhan yang diajarkan firman Allah kepada kita. Itu kerugian yang kedua. Saya dan saudara tidak mengetahui betapa berkuasanya ketika melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Betapa berkuasanya saudara. Saya dan saudara nggak akan tahu betapa berkuasanya doa itu kalau saudara tidak jadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidupmu. Saudara akan merasa doa itu biasa aja. Makanya di ayat 5 dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri. Apa yang dipungkiri saudara? Kekuatannya. Kekuatan dari apa? Kekuatan dari berdoa, kekuatan dari menolong orang lain, kekuatan dari berharap sama Tuhan. Saudara nggak akan rasakan itu. Saudara nggak akan pernah punya pengalaman sama Tuhan kalau saudara menolak untuk hidup dengan prinsip-prinsip hidup yang Tuhan Yesus ajarkan, yang firman Tuhan ajarkan bagi kita. Yang ke-18 tadi itu contohnya. Dan saudara juga tidak akan merasakan bagaimana Tuhan sangat-sangat memperhitungkan orang yang serius kalau datang sama Tuhan. Tuhan sangat memperhitungkan orang yang sangat mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, yang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas hidupnya. Dia Allah yang sangat memperhitungkan itu saudara. Dia sangat memperhitungkan itu. Jadi izinkan Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Amin saudara. Izinkan Tuhan campur tangan dalam hidupmu dengan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan atas hidupmu. Saya akan baca 2 Timotius 2 ayat 21 demikian. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, yang 18 tadi, dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Di 2 Timotius 2 itu diperbandingkan oleh Paulus. Ada perabot yang gak mulia dan ada yang mulia. Tuhan akan memakai perabot yang mulia. Dengan apa perabot itu mulia? Dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat. Artinya saudara, ketika Tuhan menjadi Tuhan atas hidupmu, ketika kamu mau diatur oleh Tuhan, kita sedang merubah hidup kita menjadi perabot Tuhan yang mulia.
Kalau saudara saya tanya, ya, mau pakai barang yang bagus atau yang rusak? Bagus, walaupun nggak mahal, tapi bagus. Apalagi mahal dan bagus. Benar nggak? Di sini ada 2 kereta, saudara, Beat dan Vega. Saudara pilih pakai apa? Kalau misalnya saudara pergi, paling nggak ke Brastagi, ke Tanjung Merawa, ke Langkat. Saudara, kalau 2 kereta tadi pilih yang mana? Vega? Saudara pasti akan tolak keras-keras. Bahkan sebelum saya kasih pilihan, saudara udah milih Beat, Bang. Saudara langsung bilang, belum pun kusuruh pilih. Padahal pilihannya bukan Beat sama Vega, Beat sama Xenia. Karena saudara pilih Beat, jadi nggak jadi saudara naik Xenia. Padahal belum ku bilang kan. Tapi maksudnya saudara, ketika kita mau diatur oleh Tuhan, Tuhan menjadi Tuhan atas hidup kita akan dipakai Tuhan, saudara. Semakin hari semakin maju di situasi yang sukar. Amin, saudara. Karena Tuhanlah yang menjadi penanggung jawab hidup kita, bukan diri kita. Kita mengandalkan orang lain aja pun sulit, apalagi mengandalkan diri kita sendiri. Maka dari itu, biarlah Tuhan menjadi penanggung jawab hidupmu dalam setiap masa yang kau hadapi. Maka semakin sukar pun, kita akan semakin maju dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, ini karena hanya 2 ayat, kita baca bersama-sama. Ya, ini. Setelah itu yang ketiga, ya, dengan semangat, ayat 6 sama ayat ke-7. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Mereka yang dimaksud oleh Paulus ini adalah para pengajar tadi yang menjadi tantangan atau kesulitan Timotius melayani tadi. Inilah mereka itu. Mereka suka menyelundup, suka diam-diam datang ke rumah-rumah orang. Karena biasa ya kalau orang salah. Ya, saya ingat saudara, saya pernah dilarang orang tua saya main warnet. Waktu itu ada namanya Vianet di simpang lapangan. Saya ingat saya dilarang main warnet. Dan saya pulang ibadah itu, waktu itu kita ibadah jam 10, pulang jam 12 di gereja sana. Saya langsung pergi ke warnet. Dan waktu pulang, saya diam-diam pulang. Maksudnya diam-diam, biar nggak ribut, jangan ketahuan. Kalau pintu rumah tertutup, bukanya pelan-pelan, kayak slow-mo. Kalau di CapCut itu paling kiri lah pokoknya, paling lambat untuk membuka pintu. Itulah ciri-ciri orang yang salah, ya kan? Jadi Paulus katakan mereka akan menyelundup ke rumah-rumah orang lain. Pengajar-pengajar yang tadi, pengajar-pengajar yang salah, yang menggunakan firman Tuhan untuk keuntungan pribadinya. Dan pengajar-pengajar ini masuk ke rumah siapa katanya? Ke rumah perempuan yang lemah. Ya, pengajar-pengajar ini masuk ke rumah perempuan yang lemah. Mengapa disebut perempuan ini lemah? Pertama, saudara, mereka tidak mau merespon prinsip hidup perempuan yang telah disampaikan oleh Paulus melalui Timotius di dalam 1 Timotius. Paulus katakan kepada Timotius, Timotius, kayak gini ya prinsip hidup perempuan, kayak gini ya prinsip hidup janda, kayak gini ya prinsip ibu yang punya anak, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, baik di dalam komunitas Kristen maupun di luar Kristen. Kayak gini sikapnya ya. Tapi perempuan-perempuan yang lemah ini, saudara, tidak mau melakukannya. Gak mau melakukannya. Gak mau dengar. Gak mau melakukannya. Kenapa gak mau melakukannya? Karena merugikan dirinya. Lalu
dalam kesombongannya dia katakan, bisa aku cari pendeta lain. Nggak cuma kau aja sih pendeta, Timotius. Nggak suka aku sama pengajaranmu, Timotius. Kau membuat aku rugi, Timotius. Aku bisa bayar pendeta-pendeta untuk mengajarkanku firman Tuhan. Tapi yang diundangnya siapa, saudara? Ini orang-orang tadi, pengajar-pengajar yang salah tadi. Itu yang diundangnya. Kenapa itu yang diundang? Kalau udah salah, saudara, ya pasti dia akan berdiri untuk menyenangkan perempuan tadi. Orang dia dibayar kok. Itulah pengajar-pengajar yang salah. Jadi perempuan ini membayar mereka untuk apa? Menyampaikan sesuatu yang disukai perempuan itu. Perempuan kan sukanya disenang-senangkan. Benar nggak? Dinaik-naikkan. Biarkan dulu, ya kan? Biarkan dulu naik. Udah makin jelek jatuhkan. Biarkan dulu naik. Gak ada lagi uangnya, jatuhkan. Biar apa? Laki-laki merasa nggak salah. Kok jahat kali kau ya bang? Itulah nggak mau lagi aku samamu, kata perempuannya. Dalam hati cowoknya, siapa juga yang mau samamu? Itu kan perempuan. Makanya dia bayar pengajar-pengajar yang salah, saudara. Nah, dan hebatnya perempuan ini, anehnya, perempuan ini suka dengar. Coba lihat. Mereka selalu ingin diajari. Kalau sekarang kan enggak. Saudara, belum tentu suka dengar. Ya, berbanding terbalik dengan kita. Belum tentu kita suka dengar. Tapi perempuan yang penuh dengan dosa ini dan dikuasai oleh berbagai nafsu ini, sukanya dengar. Itu pula lucunya. Tapi nggak mau melakukan. Mendengar kuat. Makanya anehnya, gimana ya bahasa sekarang? Nggak pernah dia ke gereja mungkin gitu. Tapi diundangnya pendeta ke rumahnya. Nggak mau dia ke gereja, diundangnya pendeta. Dilihatnya terus. Kalau sekarang kan ada apa? Media sosial. Ditontoninya terus. Jadi walaupun dia nggak gereja di hari Minggu itu, dari jam 7 sampai jam 12 malam, dia cari-cari khotbah-khotbah di YouTube. Ini perempuan ini, kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang, suka dengar, tapi nggak mau melakukan. Nah, tapi berbeda dengan kita, saudara. Mana kira-kira? Coba lihat samping kirimu, lebih parah nggak dari perempuan yang lemah ini? Enggak ya? Ya. Nah, saya juga nggak tahu apakah saudara benar-benar memperhatikan firman Tuhan hari ini. Dan biasanya saudara, ada orang yang sudah dengar pun enggan untuk melakukannya. Apalagi sama sekali nggak dengar. Pasti enggan melakukannya. Jadi saudara dapat dikatakan orang rohani, bahasanya ya, atau orang yang mengenal Tuhan, bukan dari duduk diamnya saudara dengar firman Tuhan, gini kan, sampai mau bawa lagu nangis karena firman Tuhan, pulang nggak ada saudara lakukan apapun, dan itu pun sama saja. Saudara disebut sebagai perempuan yang lemah. Coba bilang sama samping kirinya, jangan kayak perempuan lemah. Ya, jangan jadi seperti perempuan lemah, saudara. Kita harus tunjukkan aksi dari informasi yang kita dengar. Nah, kita sangat mudah mendapatkan informasi ataupun mendengar khotbah-khotbah pendeta yang saudara sukai. Tujuannya saudara, saya dan saudara harus bisa melakukannya, menyaringnya dan melakukannya. Ya, menyaringnya dan melakukannya. Itu tujuan saudara dengar. Itu tujuan saudara mencari informasi, mendengar informasi. Itu tujuan saudara, menyaring dan melakukannya yang saudara dengar. Nah, sama seperti gini saudara. Saudara tahu tanggal lahir orang tuamu? Ada yang nggak tahu? Coba angkat tangan. Ada yang nggak tahu tanggal lahir orang tuanya? Tahu semua? Tahu semua? Ya tahu. Bukankah keterlaluan saudara kalau saudara tahu tapi nggak ngasih apa-apa?
Kasih kue pun enggak. Belikan sandal pun enggak yang harga 10.000. Hanya ini ya Pak, Mak, sandal di rumah-rumah ya. Oh iya, iya. Itu pun enggak ada saudara lakukan. Keterlaluan enggak saudara? Saudara tahu tanggal lahir mamaku, tanggal segini, bulan segini, tahun segini. Tapi saudara enggak melakukan apapun ketika dia ulang tahun. Itu kan keterlaluan enggak menurut saudara? Sama juga dengan firman Tuhan. Saudara dengar banyak informasi. Buka ini, saudara cari tahu khotbah-khotbah. Tapi nggak ada yang saudara lakukan. Saudara disebut keterlaluan, saudara. Mending jangan dengar. Nah sama seperti perempuan tadi. Dia suka cari informasi. Dia suka cari, bahkan dia membayar untuk informasi. Untuk khotbah-khotbah pendeta. Dia undang pendeta yang paling terkenal waktu itu. Dia undang pendeta paling terkenal. Bukan untuk datang ke gereja loh. Untuk datang ke rumahnya. Bayangkan, dia undang pendeta untuk datang ke rumahnya. Hanya untuk dengar. Tapi sayangnya dia nggak melakukan. Makanya di ayat 7 dikatakan, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Tujuan akhir dari kita menerima informasi, saudara, agar kita melakukan firman Tuhan. Melakukannya. Jangan jadi kita lakukan yang nggak pas, terus yang pas nggak kita lakukan. Kita lakukan yang nggak benar, yang benar nggak kita lakukan. Contohnya saya ingat ada teman kita yang cerita ke saya, Bang, ada teman kita yang katakan ibadah itu nggak harus datang ke gereja. Salah nggak itu? Saudara mungkin karena lihat pendeta itu terkenal, terus saudara nggak saring, udah salah. Itu yang saudara lakukan. Terus pas saya mungkin khotbah atau pendeta gembala kita di sini khotbah, harus ikuti jadwal-jadwal ibadah dengan setia. Saudara kan bilang dalam hati, nggak harus kok ke gereja. Bukankah firman Tuhan katakan ibadah yang sejati adalah hidup ini? Saudara pandai-pandian bilang. Jadi yang salah kita lakukan. Terus ada pendeta yang hari-hari ini bahas tentang Kristen progresif. Lalu jauh sebelum videonya saudara, dia bahas tentang persepuluhan. Dia katakan persepuluhan itu gak wajib. Karena persembahan kita adalah hidup kita. Itu saudara dengar dan saudara lakukan. Dengan mungkin saudara, oh ya ini pendeta terkenal, bagus ini. Itu kebiasaan kita, pemuda. Makin banyak yang kita dengar, yang salah yang kita lakukan. Yang benar gak mau kita lakukan. Nah, mengapa gembala kita katakan belajar memberi persepuluhan waktu saudara masih muda? Saudara tahu apa tujuan persepuluhan? Agar saudara tahu berapa berkat yang Tuhan kasih sama saudara. Saudara bisa hitung. Misalnya hari ini, bulan ini 2.000 rupiah persepuluhan saudara. Karena uang jajan saudara cuma 20.000 dari orang tua selama sebulan. 2.000 saudara ambil amplop, walaupun amplop itu harganya 5.000. Tapi dengan iman saudara masukkan ke situ, kasih ke sini. Saudara tulis nama saudara. Saudara ingat bulan depan, kok 4.000 ya persepuluhanku. Saudara ingat, ternyata tambah 20.000. Sama seperti saudara kerja misalnya. Hidup saudara, padahal bulan lalu 30.000 loh. Kok bulan ini 40.000? Itu tujuannya, agar saudara tahu berapa berkat yang Tuhan kasih sama saudara. Biar nanti ketika saudara bersaksi, saudara tahu apa kesaksian saudara. Iya, tahun segini ketika saya semakin rajin memberi, segini dulu. Bapak Ibu saudara, contoh lagi bersaksi ya. Waktu saya umur 20, saya persepuluhan saya 20.000 dulu Bapak Ibu saudara. Tapi semakin saya rajin berkorban untuk Tuhan, saya lihat bukan lagi 20.000 yang saya kasih. Itu tujuannya saudara. Persepuluhan. Jadi belajar dari hal yang kecil. Ya. Dan saya belum pernah temukan pemuda kasih 2.000 persepuluhan. Berarti jajannya bisa lebih bisa kurang ya. Nah, belajar ya. Informasi yang benar kita lakukan, yang salah jangan lakukan. Amin saudara. Sama dengan halnya kehidupan kita sebagai orang yang sekolah. Saya mau memberitahu sama saudara,
kalau bahasa Inggris itu penting. Benar nggak? Kalau saudara buka di Instagram, pasti banyak, nggak tahu ya di Instagram saudara, entah apa yang muncul. Kalau di Instagram saya, hafal kosakata ini. Itu kan informasi. Benar nggak? Informasi yang menurut saya ini penting informasinya. Dan haruslah saya lakukan, karena penting. Nah, sama dengan halnya informasi yang saudara dengar hari ini melalui saya. Bahasa Inggris itu penting, saudara. Kita hidup ini bukan di zaman orang tua kita. Berusahalah, ya 10 tahun lagi kita bisa berkata-kata dalam bahasa Inggris. Paling nggak saudara menguasai 2 bahasa. Karena saya yakin, nggak ada saudara yang bisa menguasai bahasa Batak dan bahasa Karo dengan bagus. Paling nggak kita bahasa Inggris kita bisa. Bener nggak apa yang saya bilang? Perlu nggak bahasa Inggris? Coba saudara 10 tahun lagi. Malu saudara jumpa, bisa pula anak-anak lebih pintar daripada saudara bahasa Inggris. Belajar saudara. Itu gunanya handphone. Terus apa? Informasi apa lagi yang harus kita respon? Informasi mengenai apa ya kira-kira 5 tahun lagi pekerjaan yang akan diminati orang atau diminati di dunia ini, paling dibutuhkan di Indonesia ini, paling dibutuhkan di Medan Sumatera Utara ini, apa ya pekerjaan yang paling dibutuhkan? Itu kan informasi penting. Dan untuk hal itulah saudara meresponnya. Kalau saudara tahu ini penting, itu yang saudara usahakan dapat, saudara. Sama juga tadi dengan firman Tuhan. Kalau ini penting, informasi yang saudara dengar, lakukan. Salah, jangan lakukan. Begitu juga tadi dalam pengetahuan kita. Penting, lakukan. Cari, kejar, saudara. Dengan begitulah, semakin hari semakin tambah kesusahan di dunia ini, di Indonesia ini. Rupiah kan udah turun ya harganya, 16.000 Amerika. Kan makin susah tandanya. Tapi ketika saudara tahu informasi-informasi yang penting dan saudara lakukan, kita bisa maju terus bersama Tuhan. Amin. Ya, harus jadi anak pemuda yang ketika dengar informasi yang penting dan benar, kita respon dengan. Begitu juga dengan firman Tuhan. Lakukan yang benar, jangan yang salah dilakukan. Nah, yang terakhir saudara, yang terakhir, kita baca ayat, saya saja yang baca ayat 8 sama ayat 9 ya. Saudara bisa dengar ya. Tadi pertama menuruti Allah, yang kedua merespon yang benar, jangan yang salah direspon. Dengan begitulah semakin sukar kita semakin maju. Yang terakhir saudara, jangan khawatir. Jangan khawatir. Apa yang saya maksud dengan jangan khawatir? Saya akan baca ayat 8 sama 9. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Yanes dan Yambres itu ahli Mesir, ahli sihir di Mesir. Ingat ya, tulah, ada berapa tulah? Ayo yang bisa jawab saya kasih sesuatu. Ada berapa tulah? Semua bisa jawab, jadi saya nggak kasih ya. Kalau santai saya kasih 10 tulah. Jadi waktu itu Musa datang ke depan Firaun. Firaun, aku bisa buat ini. Datang Firaun, panggil ahli-ahli sihir kita. Siapa namanya? Salah satunya Yanes dan dipanggillah Yanes dan Yambres, saudara. Musa mengubah air menjadi darah. Itu tulah pertama. Lalu dengan bangga dan jagonya, Yanes dan Yambres melakukan hal yang sama. Tapi saudara, itu baru yang pertama kan? Yang pertama mereka bisa melakukannya tanpa Tuhan. Tapi yang kedua sampai yang ke-10, Yanes dan Yambres hilang. Gak bisa melakukan apa yang dilakukan Musa. Maksud saya apa ya? Kenapa saya katakan jangan khawatir, saudara? Jangan khawatir kalau saudara melihat teman saudara yang mungkin tidak serajin saudara mengiring Tuhan, tidak sefokus saudara, tidak setaat saudara mengiring Tuhan. Jangan khawatir kalau saudara tertinggal secara materi.
Secara materi jangan khawatir kalau tertinggal. Firman Tuhan katakan mereka tidak akan lebih maju, ya. Maju pun paling satu langkah di depan saudara, mereka bisa maju hari ini. Tapi ketika saudara adalah anak-anak Tuhan yang terus menjadikan Tuhan sebagai Tuhan sebagai Tuhan atas hidupmu, dan informasi penting yang saudara terima, saudara tangkap, saring, saudara lakukan. Sekarang saudara tertinggal satu langkah. Ya. Semakin hari Tuhan bawa saudara jauh 10 langkah di depannya. Amin saudara. Jangan khawatir. Selagi saudara melakukan apa yang firman Tuhan katakan, jangan khawatir. Hari ini saudara kalah, tapi tidak dengan besok. Saya yakin saudara, hari ini saya bisa kalah dengan teman-teman saya yang masuk angkatan mungkin. Saya bisa kalah. Tapi saya percaya 10 tahun lagi saya nggak akan kalah. Mau hitung soal apa? Saya yakin saya nggak akan kalah. Karena saya percaya Tuhan yang memimpin hidup saya akan membuat hidup saya terus maju. Ada satu pendeta yang menjadi dosen saya juga, dia kesaksian seperti ini. Dia ketemu sama temannya yang pintar, masuk TNI saudara. Terus hamba Tuhan katakan, ngapain kau ke sekolah pendeta, katanya. Oh nggak apa-apa, sayang kau, pintar kali kau, memang pintar kali dosen saya ini. Pintar sekali kau, tapi ngapain kau masuk sekolah pendeta, katanya. Dengan kata kasarnya, udah lain hidupmu ini, katanya. Karena dia pintar dan masuk sekolah pendeta, nggak masuk TNI atau seingat saya TNI katanya. Terus dosen saya kesaksian, saya nggak tahu lagi seperti apa bentuk orang yang bilang saya bodoh itu. Maksudnya bodoh karena sekolah pendeta. Jangan-jangan saya lebih kaya daripada dia. Sekarang, kata dosen saya, memang sekarang dia diberkati Tuhan. Maksud saya saudara, ada banyak cara-cara kotor di dunia ini, benar ya? Mau masuk PNS, masuk polisi, kita bisa lakukan hal yang sesuai dengan dunia. Tapi ketika saudara melakukannya dengan benar, saudara akan jauh lebih naik dibandingkan orang yang tidak jujur. Itu dalam Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan kalau hidup saudara jujur. Ya, di pekerjaan jujur. Mungkin saudara nggak kaya-kaya mungkin. Nggak bisa beli kereta, teman saudara bisa beli kereta. Karena nggak jujur. Jangan khawatir, saudara. Amin. Bilang sama samping kirimu, jangan khawatir kalau tertinggal. Jangan khawatir kalau tertinggal. Tuhan akan bawa kita jauh lebih maju daripada orang-orang yang hidup dengan cara-cara kotor. Ya, demikian firman Tuhan kita. Kita mari